Pada zaman dahulu kala, hidup seorang wanita tua bernama Mbok Srini. Mbok Srini tinggal sebatang kara di gubuknya yang kecil. Mbok Srini tidak memiliki anak, sebab hingga suaminya meninggal pun ia belum dikaruniai seorang anak. Di setiap malamnya, Mbok Srini senantiasa berdoa kepada Tuhan agar diberikan seorang anak untuk menemani dirinya yang kian rentan. Terlalu lama hidup seorang diri, Mbok Srini seringkali merasa kesepian dan ia menginginkan seorang anak untuk menemaninya di masa tua ini. Hingga suatu ketika, ada seorang pemuda yang mendatangi Mbok Srini dan memberikan beberapa bibit timun yang disebutnya bibit timun mas. Pemuda itu meminta Mbok Srini untuk menanam bibit yang diberikannya. Ia berkata bahwa bibit timun yang dirinya beri adalah bibit timun ajaib yang akan menumbuhkan seorang bayi ketika dipanen. Namun sebagai imbalannya, pemuda itu berkata bahwa ketika bayi tersebut telah tumbuh besar, Mbok Srini harus menyerahkan bayi tersebut kepadanya untuk diberikan kepada raksasa. Tanpa berpikir panjang, Bu Srini pun segera menerima bibit yang diberikan oleh pemuda tersebut dan membawanya pulang untuk segera ditanam. Rasa tidak sabar memenuhi perasaan Bu Srini. Wanita tua itu teramat sangat senang dan tak sabar menunggu bibit itu untuk siap dipanen. Hingga sampai di hari yang Bos Rini tunggu-tunggu, waktunya bibit timun mas tersebut dipanen. Tanpa menunggu lama, Bos Rini segera membelah timun itu dan betapa terkejutnya Bos Rini mendapati bukan buah yang berada di dalam timun itu, melainkan seorang bayi lucu seperti apa yang dikatakan oleh pemuda yang memberinya bibit timun mas ini. Bos Rini memberi nama bayi itu Timun Mas karena terlahir dari sebuah bibit timun. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan berkepribadian baik. Bos Rini membesarkan Timun Mas dengan sepenuh hati, menyayanginya seperti anak sendiri, dan betapa bahagianya Bos Rini karena keinginannya akhirnya terkabul, memiliki seorang anak dan ada yang menemani masa tuanya. Namun sayang, karena terlampau bahagia, Bos Rini melupakan syarat yang diberikan oleh pemuda yang memberinya bibit timun mas tersebut, yaitu Bos Rini harus menyerahkan timun mas ketika anak itu sudah besar dan dewasa. Namun karena terlanjur sayang kepada timun mas, Bos Rini enggan menuruti kata pemuda tersebut, sehingga Bos Rini meminta agar timun mas pergi jauh, dia tidak diserahkan kepada raksasa. Timun Mas pun menuruti apa yang katakan oleh Mbok Srini. Ia berlari dan pergi meninggalkan gubuk tempat dirinya hidup bersama Mbok Srini untuk menghindari raksasa. Namun sayang, tidak semudah itu bagi Timun Mas untuk melarikan diri dari raksasa. Sebab raksasa mengejarnya kemanapun dirinya melarikan diri. Beruntungnya Timun Mas, sebab sebelum pergi melarikan diri, Mbok Srini sempat memberikan beberapa benda ajaib untuk membantu Timun Mas agar terhindar dari raksasa. Pertama, Timun Mas melemparkan segenggam biji mentimun ke arah raksasa. Lalu tak lama kemudian, biji-biji itu tumbuh menjadi tanaman yang tinggi sehingga mampu melilit tubuh besar raksasa. Timun Mas pun terus berlari menjauhi raksasa. Namun sayangnya, raksasa terlalu kuat sehingga mampu terbebas dari lilitan tumbuhan tersebut. Timun Mas pun kembali melempar benda ajaibnya. Kali ini ia melempar jarum ke arah raksasa yang mengejarnya. Lalu tak lama kemudian, tumbuh bambu di sekeliling tubuh raksasa sehingga membuat raksasa kesulitan untuk mengejar Timun Mas. Timun Mas pun merasa lega sebab benda ajaib itu berhasil menyelamatkannya kembali. Sayangnya raksasa kembali berhasil keluar dari perangkap bambu tersebut dan terus mengejar Timun Mas. Timun Mas merasa ketakutan sebab benda ajaibnya hanya tertinggal satu. Ia takut apabila benda ajaib itu dilempar, raksasa dapat kembali keluar dari perangkapnya. Namun Timun Mas mengesampingkan ketakutannya. Ia pun melempar benda ajaib terakhir yang dirinya miliki, yaitu sebuah terasi. Tak lama kemudian, terasi itu berubah menjadi kubangan lumpur yang sangat besar hingga berhasil menenggelamkan raksasa seutuhnya. Menyadari raksasa telah tenggelam dalam kubangan lumpur itu, Timun Mas pun segera pulang untuk menemui Mbok Srini. Segera saja Timun Mas berlari dan memeluk Mbok Srini yang juga sedang menunggunya di depan gubuk tua mereka. Timun Mas dan Mbok Srini pun menangis seraya berpelukan, merasa bersyukur karena Timun Mas berhasil lolos dari raksasa tersebut. Akhirnya, mereka pun bisa hidup bahagia tanpa perlu takut akan ancaman raksasa itu lagi.